Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami pada hari ini. Dan saatnya kami rindu saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, dan kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan. Saudaraku, pada saat ranting melekat kepada pokok tumbuhan, ia akan mendapatkan asupan makanan, sumber mineral, air, dan segala hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melekat memiliki arti menempel benar-benar sehingga tidak mudah lepas. Kelangsungan hidup ranting sangat bergantung sepenuhnya kepada pokok tumbuhan atau tanaman. Dengan kata lain, pokok tumbuhan adalah sumber kehidupan bagi ranting. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar. Karena itu, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudaraku, melekat kepada Tuhan berarti tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalimat di dalam aku menunjuk suatu hubungan yang karib. Artinya, kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Dia berotoritas penuh atas hidup kita. Melekat kepada Tuhan berarti bertekad menjadi pelaku firman, saudara. Karena kekristenan itu bukanlah teori, melainkan pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan setiap hari. Berjalan bersama Tuhan berarti bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita dapat memahami isi hatinya, pikirannya, dan juga kehendaknya. Ada berkat-berkat yang luar biasa ketika seseorang melekat kepada Tuhan. Ia akan mengecap segala kebaikan Tuhan. Ia akan menyertai, menjaga, meluputkan, dan membentenginya. Saudaraku, tidak sedikit orang mengaku diri orang Kristen, tapi tidak hidup melekat kepada Tuhan. Memilih berjalan menurut keinginan sendiri, malas membangun persekutuan dengan Tuhan, dan bahkan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Banyak orang Kristen merasa dirinya sudah mengenal Tuhan dengan baik, dibuktikan dengan rajin beribadah dan terlibat di dalam pelayanan. Padahal itu tidak menjamin sepenuhnya seseorang memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Yang dimaksud mengenal adalah bukanlah sekedar tahu, tapi lebih dari itu, yaitu memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Dan ada persekutuan yang intim dan karib dengan Tuhan yang terjadi secara terus-menerus. Saudaraku, Daud adalah contoh orang yang mengenal Tuhan dan hidup melekat kepadanya. Hidup melekat kepada Tuhan tidak berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, tetapi ia punya hati yang mau dibentuk, ditegur, dan dikoreksi, serta punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan kelemahannya. Ada berkat yang luar biasa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Berkat itu adalah yang pertama,
Tuhan melindungi dan membentengi hidupnya. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang kedua adalah Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada Yeremia, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang ketiga adalah Tuhan memberkati dengan umur panjang, yaitu meliputi kesehatan dan damai sejahtera. Dan yang keempat adalah memperoleh keselamatan. Ada jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lebih dan lebih lagi, mengenal Tuhan berarti mengerti isi hatinya, mengerti segala kehendaknya, mengerti rencananya, menyelaraskan setiap langkah hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Berusaha untuk tidak menyakiti dan mengecewakan Tuhan dengan ketidaktaatan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Bahwa kami Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Kami rindu seperti ranting yang melekat kepada pokok, yaitu Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka. Berkati pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengatasi segala masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berdoa untuk program vaksinasi nasional. Tuhan yang tolong, Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita diberkati, dikuatkan melalui firman Tuhan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.